Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas lanjutan pembahasan kita ya. Latihan soal TKA, Kimia SMA, MA, dan SMK. Kali ini kita berada di part 13. Materi yang akan kita pelajari, kita bahas soal-soalnya terkait yang ini ya, kesetimbangan dalam larutan. Ini kaitannya dengan pH dan teman-temannya ya. Untuk di video kali ini, nanti kakak akan bahas dulu terkait dua subbab ini teman-teman. Kita ke pH asam basa dan ke penyangga. Itu hidrolisis, titrasi, dan reaksi kesetimbangan. Nah, reaksi kesetimbangan ini masuk nanti KSP ya. Ternyata KSP di sini masuknya di sini teman-teman. Nanti kakak bahas di soal selanjutnya aja. Langsung saja kita ke perhitungan pH asam basa dan larutan penyangga. Kita ke nomor 1. Oke, ini kaitannya sama teori asam basa ya. Perhatikan beberapa reaksi berikut, ada 3 reaksi. Berdasarkan reaksi tersebut, beri tanda centang pada kotak untuk setiap pernyataan berikut yang benar. Ini kategori atau soal model yang pilihan ganda dengan banyak jawaban ya. Kita disuruh memilih mana yang benar. Oke, yang pernyataan pertama ya. Reaksi 1 hanya dapat dijelaskan dengan teori Lewis, di mana NCl3 bertindak sebagai basa Lewis. Nah, ini reaksinya ya, ada BH3 dengan NCl3 menjadi NCl3BH3. Teman-teman kalau masih ingat tentang Lewis, ini ya, saya jelasin di sini. Teori asam Lewis ini teori yang ketiga, yang paling akhir, 1923. Asam itu penerima pasangan elektron, biasanya disebut PEB ya di sumber yang lain. Basa dia pemberi atau donor pasangan elektron. Nah, untuk membuktikan ini, apakah dia sesuai teori Lewis, kita harus bisa menggambarkannya, teman-teman. Gambarnya gimana? Jadi, kita gambar struktur Lewisnya ya, kakak gambar di atas ini. BH3, itu kan ada B. B itu valensinya dia punya 3. 1, 2, 3. H, di sini ada H, ini ada H, ini ada H, gini ya. H agar stabil, dia valensinya kan 1 ya H. Ginilah. H agar stabil, dia akan membentuk duplet kan 2. Dia minjem 1 dari B, ini juga sama, minjem 1 dari B, ini juga sama, minjem 1 dari B. Udah selesai. Nah, untuk si B, dia hanya punya 3. Kemudian dia dapat masing-masing 1 ya dari H. Nah, dia minjem 1 dari H. Ada 3H, berarti dia dapat 3, ditambah punyanya sendiri, dia hanya dapat 6, totalnya 6 elektron gitu ya, atau 3 pasang. Kemudian datanglah si NCl3. NCl3, dia Cl, Cl ini ya. N itu punya 5, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Cl punya 7 ya, dia 5 ini apa? 5 itu elektron valensinya, N itu kan di golongan 5A, dia valensinya 5 gitu ya. Nah, si Cl valensinya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cl 7 pinjem 1 buat dipakai bersama, dia stabil dengan oktet. Cl ini juga sama, dia stabil dengan oktet. Cl yang sini juga sama.
dia stabil dengan oktet. Nah, si N tadi kan punya 5 ya dia. Dia minjem 111 dari si CL. Dia juga stabil dengan oktet kan. Dia punya 5, minjem 3, berarti oktet. Nah, namun ketika mereka berikatan, tadi si BH3 ini kan hanya punya 6 elektron ya di intinya. Untuk biar stabil dia kan butuh 2. Maka si N ini dia meminjamkan satu pasangnya untuk dipakai bersama dengan si B gitu ya. Nah, ini nanti istilahnya ikatan kovalen koordinasi kan kalau di konsep materinya. Yang meminjamkan siapa? N kan. N dia meminjamkan satu pasang atau 2 elektronnya untuk dipakai bersama dengan B. Maka si NCl3 dia sebagai pemberi pasangan elektron Cl3 sifatnya basa. Asamnya BH3, penerimanya berarti ya sifatnya asam. Ini kalau di hasilnya nanti B, ini ada H, ini ada H, ini ada H, di sini ada N, Cl, ini Cl, ini Cl. Nah, ini biasanya garisnya ada panahnya ke kiri gitu ya, menunjukkan bahwa N memberikan pasangan elektron bebasnya ke B untuk dipakai bersama. Sesuai ya, berarti ini sesuai dengan konsepnya Lewis. NCl3 dia juga sebagai basa Lewis. Oke, berarti yang ini benar. Nomor pernyataan selanjutnya. Reaksi 2 menunjukkan karakter asam menurut Arrhenius. Karena HPO4 melepaskan ion H+ di dalam air. Oke, ini yang paling simpel ya punyanya Arrhenius itu. Nah, ini teorinya. Arrhenius ini sebagai teori asam basa pertama dia di 1884. Ini juga sebagai tonggak awal mula ya tentang teori asam basa, kemudian disempurnakan sama teman-temannya. Nah, si Arrhenius ini bilang bahwa asam adalah zat yang di dalam air melepaskan ion H+. Ini HPO4 terionisasi di dalam air menjadi 3H+. Berarti benar ya, sesuai dengan konsepnya Arrhenius. Kalau basa dia OH- gitu kan. Selanjutnya, yang ketiga, reaksi nomor 3 sesuai dengan teori Bronsted-Lowry mengenai asam basa. Nah, ini juga sama ya. Ini juga benar. Jadi Bronsted-Lowry. Nah, konsepnya kurang lebih seperti ini. Ini menyempurnakan teorinya si Arrhenius. Arrhenius kan kalau ada H sama OH-nya gitu ya. Asam sama basa. Nah, si Bronsted-Lowry disempurnakan misal nggak ada H+-nya bagaimana? Contohnya ya ini PO43- inilah. Asam konsepnya dia donor H+, kalau basa akseptor H+. Nah, ini nanti harus di bawah sini dulu ya. PO4 3- plus H2O menjadi HPO4 2- plus OH-. Nah, di sini kalau kita lihat reaksinya, teman-teman, kan PO4 3- sama H2O menjadi HPO4 2-. Berarti kan di sini kelihatan awalnya PO4 3- nggak ada H-nya. Kemudian di akhir atau di reaksinya hasilnya muncul H. Berarti kan H2O ini menyumbangkan H+-nya. Disumbangkan ke siapa? Disumbangkan ke PO4 3- gitu ya. Nah, sehingga ya ini nanti kalau kita konsepnya samakan dengan Bronsted-Lowry, ya memang ini konsepnya Bronsted-Lowry, bahwa H2O nanti karena dia menyumbangkan donor H+, maka dia sebagai asam. Nah, PO4 3- sebagai
basa gitu ya. Berarti pernyataan nomor 3 ini juga benar. Selanjutnya pernyataan nomor 4. PO4-3- dan H2O merupakan pasangan asam basa bromsat-lori. Nah, ini yang salah, teman-teman. Pasangannya bagaimana? Ini jelasin sesuai konsepnya ya. Tentukan pasangan asam basa konjugasinya. Kalau asam, ketika asam setelah melepas H+ akan berubah menjadi basa konjugasi. Tadi kan ini ya, asamnya kan H2O. Ketika dia telah melepaskan H+-nya, menyumbangkan H+-nya, menjadi apa dia di sini? Ruas kanan menjadi OH-. Nah, OH- ini disebutnya basa konjugasi. Gitu ya. Begitu halnya si basa. Basa setelah menerima H+, hasilnya menjadi basa, ulangi, akan berubah menjadi asam konjugasi. Basa di sini PO4-3- setelah mendapat H+ dari H2O, jadinya dia asam konjugasi. Nah, berarti pasangannya bagaimana? Pasangannya asam ini tadi H2O berpasangan sama OH- ya. Ini pasangan yang PO4 3- pasangannya sama HPO4 2-. Berarti yang ini salah ya. PO4 itu bukan dengan H2O. Terakhir, HPO4 adalah basa konjugasi. Salah ya, HPO4 itu asam konjugasi. OH- adalah asam konjugasi. OH- basa konjugasi. Ini malah balik ya. Ini juga salah. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau sesuai konsepnya, atau kalau lebih mudah, sebenarnya ada semacam apa ya, trik atau apalah biasanya sebutannya. Jadi gini nentuinnya. PO4 3- sama H2O. Nanti menjadi HPO4 2- plus OH-. Nah, yang namanya pasangan itu yang selisih 1 H+ gitu. Jadi selisih 1 H+ ini nanti sebagai pasangan. Berarti nanti H2O pasangannya sama siapa? Yang selisihnya 1 H+, jelas sama OH- kan. PO4 3- jelas sama HPO4 2-. Gitu ya. Kemudian asam basanya gimana? Nah, yang kaya atau banyak H+, dia sebagai asam. Berarti PO4 3- sama HPO4. Ini kan hanya satu, ini enggak ada. Berarti ini sebagai asam. Ini sebagai basa. H2O hanya 2, ini hanya 1. Berarti ini sebagai asam. Ini sebagai basa. Nah, ruas kanan setelahnya tanda panah ini ditambahin konjugasi gitu ya. Konjugasi ini juga sama, konjugasi. Nah, sama ya di hasilnya sama ini. Ini sama, terserah mau pakai yang mana, teman. Cuman secara konsep ya yang awal tadi nih ya yang agak jelasin. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Selanjutnya kita ke nomor 2. Oke. Sekelompok murid menguji larutan asam lemah Hb 0,1 molaritas, Ka-nya 5 kali 10 pangkat min 6 menggunakan beberapa indikator. Itu ya indikatornya. Ada beberapa pernyataan, 4 pernyataan, manakah yang benar dari pernyataan tersebut? Oke, yang pertama kita carinya dari mana?
Ini dulu ya, kita cek yang diketahui. Jadi HB itu asam lemah dia, teman-teman. Asam lemah konsentrasi HB dia punya 0,1 gitu ya. Molaritas. Ka-nya dia punya 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, untuk pernyataan pertama, indikator metil jingga menunjukkan warna merah. Kalau metil jingga merah itu, merah di sini ya, dia trayek pH-nya kan 3,1. Trayek pH, berarti kita cari pH-nya terlebih dahulu gitu ya. Asam lemah, masih ingat rumusnya pH asam lemah, konsentrasi H+, sama dengan akar Ka kali Ma, ini kan ya. Konsentrasi H plusnya akar Ka-nya 5 kali 10 pangkat min 6. Ma-nya 0,1. 0,1 kan 10 pangkat min 1 ya. Kali 10 pangkat min 1. Di konsentrasi H plusnya akar 5 kali 10 pangkat min 7. 5 kali 10 min 7 itu berapa? Nah, konsentrasi H plus 5 kali 10 pangkat min 7 nanti ketemunya 7,07 kali 10 pangkat min 4. Kok bisa, Kak? Nah, ini sebenarnya apa itu angkanya agak jelek ini, teman-teman. Mestinya nanti kalian angkanya nggak begitu susah. Kalau memang nggak boleh pakai kalkulator gitu ya. Jadi tinggal aturannya aja, Kak. Belum tahu juga terkait pemakaian kalkulator boleh atau tidak. Gitu ya. Udah, kita kembali ke sini. Kemudian pH-nya min log konsentrasi H plus gitu ya. Min log 7,07 kali 10 pangkat min 4. Berarti 4 min log 7,07. Nah, ini juga harus pakai kalkulator, teman-teman. Log 7 kan kita nggak tahu ya berapa nilainya. Kisaran 0,849 sekian-sekian. Jadi kalau kita bulatkan ya 3,15. Ini, teman-teman. Untuk pH-nya. Nah, berarti untuk pernyataan pertama, indikator metil jingga akan menunjukkan warna merah. Di sini metil jingga merahnya kan mulai dari 3,1 ke kiri ya. Jadi kalau kita gambar trayeknya, ini ya, 3,1, 3,10 lah biar mudah, sampai 4,40. Dia ke kiri warnanya merah. 44 ke kanan warnanya kuning. Di tengah-tengah sini, teman-teman, ini ya, dia warna antara merah sama kuning. Apa? Jingga ya. Sesuai namanya, metil jingga. Namun di sini ternyata pH-nya itu 3,15. 3,15, ini 3,10 ya. Dia ada di ujung sini kan. Merepet lah, mepet dengan yang merah ini. Antara merah sama jingga. Jadi dia masih merah cerah gitu ya. Makanya untuk yang nomor pertama ini menunjukkan warna merah, ini masih kita benarkan. Oke lah, masih. Kalau disebut ke jingga juga belum, jingga kalau udah di tengah sini ya. Karena dia berada di ujung, maka kita golongan ke merah nggak masalah. Gitu ya. Yang selanjutnya, nilai pH HB sekitar 3,15. Nah, ini benar ya, yang udah kita kerjain. Kok sekitar, Kak? Soalnya tadi kan ini masih pembulatan, dia 3,49 sekian-sekian. Ini benar. Nomor 3, indikator bromtimol biru menunjukkan warna kuning. Nah, bromtimol biru warna kuning
Benar ya? From timur biru kan kuningnya dari berapa itu? 6,0 ke kiri kan ya? Kuning. Sedangkan pH kita tadi ada di 3,15. Ada di sinilah katakan 3,15. Berarti dia wilayahnya kuning. Ini juga benar. Keempat, nilai pH larutan Hb lebih tinggi dari trayek phenolphthalein atau PP. Nah, ini yang salah ya. PP aja trayeknya sekian. Nah, dia lebih tinggi padahal nilainya cuma 3,15. Ini yang salah. Berarti yang pernyataan yang benar 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini. Jadi misal tadi ya kita anggap luka ini nggak mau saya anggap merah, saya anggapnya jingga. Nah, kalau ini kita salahin, 2 sama 3 pun nggak ada opsinya kan. Nah, jadi ya tetap berarti yang satu itu benar gitu ya. Lanjut nomor 3. Larutan asam asetat memiliki pH 3. Konsentrasinya ini ya, 0,02 molaritas. Berdasarkan informasi tersebut, beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, kaitannya sama asam lemah ya. Ini sama seperti yang sebelumnya, teman. Kaitannya sama asam lemah. Jadi memang untuk soal asam basa ini, untuk yang asam kuat, basa kuat kan untuk rumus dan tingkat kesulitannya relatif sederhana. Jadi terkadang yang sering dimainkan ini yang asam lemah, basa lemahnya, teman. Gitu ya. Ini kakak ambil soal juga kakak fokuskan di sana. Oke, yang pertama, konsentrasi ion H+ dalam larutan adalah sekian. Nah, kita tahu H+ itu kan hubungannya sama pH ya. Ketika pH sama dengan 3, maka H+-nya punya 10 pangkat min 3 kan. Jadi pangkatnya ini ya. Nah, berarti 1 kali 10 min 3 sama ya, berarti ini benar. Ini kan kalau dilogkan gitu ya, pH kan min log 10 pangkat min 3. Nah, nanti jadinya 3 gitu ya. Jangan bingung. Selanjutnya derajat ionisasi. Nah, ini yang dimunculin. Yang ditanyakan derajat ionisasinya 5%. Masih ingat ya, rumus asam lemah itu ada 2 ini, teman-teman. Yang sering dipakai, sering muncul yang ini. Cuman ketika dihubungkan sama derajat ionisasi, si alfa ini, maka kita bisa pakai rumus alfa dikali MA. Di sini kan kita yang ditanya alfanya ya, berarti langsung konversikan alfa. Oke, alfa sama dengan konsentrasi H+ per MA gini ya. Ininya pindah ruas ke kiri. Konsentrasi H+-nya kita dapat 10 pangkat min 3. MA-nya ini ya 0,02. Ini kalau kita konversikan menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 gini ya. 2 kali 10 pangkat min 2. Min 2 coret, ini masih min 1 ya. Setengah, ini kan ada 1 ya. Nah, 1 dibagi 2 kan setengah, 0,5 kali 10 pangkat min 1. Jadinya 5 kali 10 pangkat min 2. 5 kali 10 min 2 itu 0,05 gini ya. 0,05 alfanya. Karena ditanya dalam persen, berarti kita kali 100% gitu ya. Nanti jadinya dia 5%. Berarti yang pernyataan 2 dia juga benar. Nomor 3, harga KA. KA berarti kita pakai rumus yang kedua ini ya. HA kita udah tahu, MA kita juga udah tahu. Berarti nanti konsentrasi H+ sama dengan akar KA dikali MA.
H+-nya tadi 10 pangkat min 3. Oke, sebelumnya gini teman-teman. Agar akarnya hilang gitu ya. Ini semuanya 2 ruas kakak kuadratin gitu ya. Nah, ini ya. Nanti jadinya konsentrasi H plus kuadrat, akar dikuadratkan berarti hilang ya, tinggal Ka dikali Ma. Nah, kalau kita sekalian Ka-nya berarti nanti konsentrasi H plus kuadrat per Ma gini ya. Kakak balik, Ka sama dengan H plusnya tadi 10 pangkat min 3. Kita kuadratkan. Ma-nya 2 kali 10 pangkat min 2 gini ya. Jadinya 10 pangkat min 6. Min 3 dikuadratin ya. 2 kali 10 pangkat min 2. Ini dicoret. 1. Ini masih min 4 ini ya. Berarti nanti ini kan 1 ya, nyimpen 1. 1 bagi 2 0,5 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5. Ini ketemunya. Ka 1,5 berarti bukan ya. Dia salah. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Kalau ada yang bingung, tanyain aja di kolom komentar, nanti kakak bantu di sana. Oke, ini terkait asam basa. Soal selanjutnya kakak bahas tentang penyangga ya, larutan penyangga. Nah ini. Pilihlah satu pernyataan yang paling tepat untuk menjelaskan fungsi komponen penyangga ini. Suatu larutan penyangga dibuat dari campuran NH3 sama NH4Cl. Nah, kita tahu NH3 itu masuknya apa teman-teman? Basa lemah ya. NaCl itu garam. Garam yang mengandung asam konjugasi gitu. Asam konjugasi apa? Asam konjugasinya si basa lemah NH3 ini. Apa asamnya? NH4 plus ini ya. Masih ingat tadi ya konsep yang tadi? Asam pasangan itu kan selisih H plus kan? Nah ini NH3, ini NH4 plus. Ini basa, yang ini sebagai asam konjugasinya gitu ya. Dia berasal dari garam ini, NH4Cl. Kalau penjelasannya ya inilah. Atom penyangga NH3 dan NH4Cl garam yang menghasilkan NH4 plus sebagai asam konjugasinya. Kita punya basa lemah dan asam konjugasi ini. Nah nanti konsepnya teman-teman, si basa lemah ini NH3 dia akan menangkap H plus ketika ditambahkan asam. Jadi si basa lemah ini gunanya dia akan ketika asam masuk, dia akan dinetralkan sama basa lemah ini. Ketika sebaliknya, ketika yang masuk itu basa, maka si basanya OH-nya akan dinetralkan dengan si asam konjugasinya ini. Nah, selanjutnya kita ke opsinya ya. Ini yang atas saya hapus dulu. Opsi yang pertama, ketika larutan ditambah asam, maka NH4 plus akan bereaksi mempertahankan pH. Ketika asam, ini tadi ya ditambahkan asam, yang bereaksi bukan NH4 plus, malahan yang bereaksi harusnya si basanya yaitu NH3 gitu ya. Maka ini bukan. Kalau kita lengkapin ya seharusnya NH3 ya. NH3. Untuk opsi kedua, yang B, ketika larutan basa ditambahkan, NH4 akan bereaksi mempertahankan pH. Nah, ini juga NH3 maksudnya. Salah juga ya, ketika basa yang masuk, maka yang mempertahankan adalah si asamnya, yaitu NH4 plus. Ini juga bukan.
seharusnya NH4 plus gitu ya. Yang C, ketika larutan ditambah asam yang masuk, NH3 bereaksi mempertahankan pH. Nah, ini yang tepat ya, asamnya masuk, NH3 sebagai basa, dia akan mempertahankan. Opsi yang tepat yang C ini. Jadi konsepnya asam basa konjugasi, kenapa dia bisa mempertahankan pH? Ya karena dia komposisinya ada basa lemah yang dapat bereaksi dengan sedikit asam lemah atau asam konjugasi yang dapat bereaksi ketika penambahan sedikit basa gitu ya. Sesuai dengan konsepnya. Kita lanjutkan, kita cek aja NH3 berfungsi sebagai asam konjugasi. Bukan ya, NH3 itu basa lemah. NH4 plus sebagai basa lemah, nah, ini malah kebalik ya. Larutan ini hanya efektif untuk menahan penambahan asam. Ini juga bukan ya. Dia asam bisa, basa juga bisa. Dengan catatan hanya sedikit. Nah, kalau asamnya terlampau banyak, basanya terlampau banyak, dia juga akan berpengaruh ke pH-nya. Ini untuk konsep tentang penyangga gitu ya. Lanjutkan nomor 5. Sebuah larutan penyangga dibuat dengan menyampurkan 100 ml asam format HCOOH dengan 100 ml natrium format HCONA, konsentrasinya sama ya 0,2. Diketahui Ka asam format 1,8 kali 10 ini pangkat ya, pangkat min 4 di atas teman. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Nah, rumusnya ini ya, tunjukin, kalian udah hafal mestinya. Penyangga dibuat dari asam format ini asam lemah ya, dengan larutan natrium format. Natrium format ini garam. Asam lemah dengan garam. Kita tahu rumusnya, dia konsentrasi A plus Ka kali mol asam lemah ini ya, dengan garamnya atau basa konjugasinya. Nanti Kak jelasin, kita bisa pakai ini, bebas. Nah, karena di sini asam lemah diketahui, garam diketahui, maka kita bisa langsung masuk ke rumus. Langsung masuk rumus gitu ya. Katakan kita pakai yang bawah ini ya, yang sesuai konsepnya. Jadi konsentrasi H plus sama dengan Ka kali mol asam lemah. Asam lemahnya tadi punyanya ini aja dulu, kali mol basa konjugasi. Nah, kita cari molnya dulu. Mol dari asam lemah HCOOH. Di sini ada molaritas sama volume ya. Jadi kita pakai molaritas dikali liter, volume dalam liter gitu ya. Molaritasnya 0,2, volumenya 100 ml, jadi liter 0,1 ya. Ketemunya 0,02 mol. Untuk mol dari HCOONA, molaritas kali liter sama ya, 0,2 kali 0,1, ketemunya 0,02 mol. A plus Ka, asam lemahnya punyanya si mol dari HCOOH. Nah, basa konjugasi itu dari si HCOONA. OONA. Ini kan kalau dia terionisasi, dia menjadi HCOO- plus Na plus gitu ya.
Nah, ini kan sebagai basa konjugasi dari siapa? Dari asam lemah si HCOOH ini. Dari sana sebenarnya konsepnya ya. Karena ini koefisiennya sama, teman-teman, kan 0,02. 1 ya koefisiennya, ini juga 1. Maka ini nilainya juga 0,02. Kalau kita lengkapin ya HCOO min. Maka nanti Ka nilainya 1,8 kali 10 pangkat 4. HCOOH 0,02. Mol basa konjugasinya karena koefisiennya sama-sama 1 ya, maka kita nilai pakai 0,02 juga. Nah, dari coret, coret. Konsentrasi H plus sama dengan Ka-nya kan ya, soalnya ini dicoret tadi. Nah, H plus sama dengan Ka. Konsentrasi H plus sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 4, nanti pH-nya min log 1,8 kali 10 pangkat 4. pH sama dengan 4 min log 1,8. Berarti untuk pernyataan pertama pH-nya 4, bukan ya, dia 4 min log 1,8. 1,8 kan yang jelas nanti kurang dari 4 gitu ya. Maka ini salah. Nah, pernyataan nomor 2, pH larutan penyangga akan sedikit menurun jika ditambahkan 1 mil larutan HCl 1 molaritas. Ini benar gitu ya. Dia akan sedikit menurun sesuai dengan konsep penyangga ya. Larutan penyangga kan dia bisa mempertahankan pH, mempertahankan ini bukan terus pH-nya tetap, bukan ya. Tapi dia akan menurun sedikit atau naik sedikit. Tidak yang drastis ketika ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa. Maka ini benar. Nomor 3, konsentrasi ion H+ dalam larutan sama dengan nilai Ka-nya. H+ tadi ya, nah ini kan karena mol asam lemah sama basa konjugasi atau garamnya sama, maka H+-nya sama dengan Ka, maka ini juga benar. Ini. Mungkin kalian bertanya, misal, Kak, saya ingin pakai rumus yang atas. Nah, misal mau yang atas, sama aja teman. Ini kan mol garam kali valensi tadi ya. Valensinya punya siapa? Nah, mol garam tadi kan kita dapat 0,02 ya. Valensinya si HCOO-nya ini kan dia punya 1 kan. Maka ya dikali 1. Sama aja sebenarnya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 6. Sebagai nomor terakhir ya. 6. Suatu larutan penyangga dibuat dengan menyampurkan 5 mil larutan CH3COOH dengan 500 mil volumenya sama larutan NaOH. Pilih 2 pernyataan yang benar yang menggambarkan sifat yang dihasilkan. Kita disuruh milih 2. Kita cek nanti yang benar ada berapa. Ini asam ya, penyangga asam, berarti kita pakai rumus yang sama. Ka sama Ka juga asam. Sekarang kita cek dulu yang diketahui. Di sini yang diketahui CH3COOH berupa asam lemah ya. Dan NaOH, NaOH ini bertindak sebagai basa kuat gitu ya. Nah, berbeda dengan soal yang sebelumnya, di soal nomor 5 tadi, yang diketahui kan asam lemah dengan garam ya. Sehingga kita bisa masuk ke dalam rumus. Soalnya rumusnya kan asam sama garam. Nah,
Ketika yang diketahui asam sama basa, maka kita harus reaksikan dulu. Agar apa? Agar didapat garam. Nah, nanti ketika garamnya didapat, kita baru masuk rumus gitu ya. Jadi harus dibedakan alurnya ya. Nah, kita reaksikan. Berarti reaksinya CH3COOH direaksikan dengan NaOH. Jadinya CH3COONa ini ya. Asam basa reaksikan jadi garam sama air H2. Nah, karena ada 2 zat, berarti kita tulis mula-mula bereaksi sisa. Mula-mula molnya berapa? Nah, tulis di sini ya. Mol untuk CH3COOH, molaritas dikali liter, molaritasnya 0,1, liternya volumenya 0,5, dapatnya 0,05 mol. Mol dari NaOH, molaritasnya 0,05 dikali 0,5, dapatnya 0,025 ini ya. Kita masukkan ke sini, mula-mula CH3COOH punya 0,05. NaOH punya 0,025. Ya, sama tambahin 0,050 ya. 3 angka di belakang koma. Yang bereaksi, yang sedikit yang mana? Ini ya, 0,025. Habis 0,025, ini juga 0,025. Koefisiennya satu semua ya, maka sama semua 0,025, 0,025. Habis ini masih 0,025, ini 0,025, 0,025. Mol dalam mol semua ya, mol sama mol. Nah, di sini kita ada dapat garam. Mana garamnya? Si CH3COONa ya. Nah, ini kita dapat mol garamnya. Garam didapat CH3COOH sebagai basa lemah, ulangi, asam lemah juga didapat, sehingga kita bisa masuk ke dalam rumusnya. Kita pakai yang mana? Yang bawah ya. Berarti nanti konsentrasi H plus sama dengan Ka dikali molaritas atau mol asamnya, mol CH3COOH. Mol basa konjugasinya, mol CH3COO- gitu ya. Jadi kalau kita, oke nanti kita jelasin di bawah aja. Ka-nya 10 pangkat min 5. Mol CH3COOH ada 0,025. Nah ini kalau di sini aja ya. CH3COONa kalau diionkan kan jadi CH3COO- sama Na plus ya. Koefisiennya sama-sama 1 kan, berarti ketika ini 0,025, ini juga sama 0,025 ya. 0,025. Jadi coret 10 pangkat min 5. Ini sebagai H plusnya. pH-nya langsung saja ya, min log 10 pangkat min 5 hasilnya 5. Maka untuk pH larutan 5, berarti ini benar. Selanjutnya, rasio mol asam lemah terhadap basa konjugasinya adalah 1:1. Benar ya? Ini kan 0,025. Sama kan 0,025, berarti 1:1. Ini juga benar. Yang tiga, pH larutan 5 min log 1,5 ini salah. Larutan ini tidak dapat menahan perubahan pH karena asam lemahnya tidak bersisa. Salah ya.
Jadi asam lemahnya kan ada ini. Dia memenuhi syarat sebagai penyangga. Terakhir, larutan ini mengandung CH3COOH dan CH3CONA. Ini juga benar. Namun, karena soal di awalnya petunjuknya kalian hanya disuruh memilih 2 ya. Jadi ya kalian bisa pilih 1, 2, atau 1, 5, atau 2, 5. Bebas ya. Seperti itu. Terkait penyangga ya. Jadi konsep dasarnya untuk perhitungan khususnya yang penyangga, itu ketika di soal sudah diketahui asam lemah atau basa lemah dengan garamnya, kita bisa langsung masuk ke rumus. Namun ketika yang diketahui asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat, maka kita harus mereaksikan terlebih dahulu. Kita cari garamnya. Untuk yang terkait konsep di nomor 3 tadi ya, nomor 4 tadi terkait konsep penyangga. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk soal hidrolisis, nitrasi, KSP, ini nanti Kak sambung di video selanjutnya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya di teman-temannya. Kita persiapkan bersama-sama TKA Kimia 2025. Sampai jumpa di video selanjutnya.